Seluruh undangan yang saya hormati dan yang berbahagia. Pada hari ini juga kami BPD mengundang para calon untuk bisa hadir menyaksikan dan mengikuti proses pemilihan ketua Kongres Amanat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan sekaligus laporan kepada Bapak Camat Kuala bahwa proses daripada musyawarah desa ini sudah berlangsung lama. Yang pertama adalah berakhirnya masa jabatan ketua atau dan pengurus BUMDes Amanat, sehingga karena waktu itu ada pandemi yang begitu kencang, maka Bapak Kepala Desa memberikan maklumat kepada BPD untuk mengundur waktu pelaksanaan pemilihan ketua BUMDes Amanat, di mana waktu itu kita tidak diizinkan untuk mengumpulkan orang sampai akhir Lebaran. Sekiranya kita laksanakan setelah Lebaran, akan tetapi kita lihat juga kondisi setelah Lebaran masih juga terlalu sulit untuk mengadakan perkumpulan. Maka setelah 2 kali rapat BPD untuk pelaksanaan ini juga masih belum kita laksanakan. Akhirnya keluarlah surat dari pemerintah desa yang berkaitan dengan pendaftaran calon. Hari itu pendaftaran calon diikuti oleh 2 calon tertanggal Senin 4 Mei 2020 atas nama Ibu Sunarti, dan yang kedua pada tanggal 11 Mei 2020 oleh Saudara Aston Ilman Esok. Setelah berjalan, BPD melakukan rapat untuk yang ketiga kalinya. Alhasil dari investigasi kami di lapangan, ternyata pemberitahuan dari pihak penyelenggara atau yang mempunyai hajat ini ternyata belum sampai kepada masyarakat banyak. Alhasil dari investigasi kita hanya 2 orang yang mendaftar. Maka Pak Kades dengan berat hati harus membuka kebijakan kembali dengan penuh resiko pemberitahuan perpanjangan pendaftaran. Meskipun beliau berkali-kali menyampaikan ke saya bahwa sebetulnya saya tidak enakin, kenapa harus dibuka lagi. Saya bilang ya demi untuk masyarakat banyak, tidak apa-apa datang sama resikonya bersama. Ternyata setelah ada surat pemberitahuan masa pendaftaran yang kedua, terbukti pendaftar makin banyak, dan sesuai dengan surat dari Kepala Desa Padang Jaya pada tanggal 6 Juli 2020 yang disampaikan kepada seluruh RT di Padang Jaya perihal tentang pemberitahuan perpanjangan masa jabatan, maka sehubungan dengan belum dilaksanakannya musyawarah desa tentang pemilihan pengurus BUMDes Amanat yang masih kekurangan pendaftar, maka dengan ini kami pemerintah desa membuka perpanjangan masa penjaringan calon pengurus BUMDes Amanat sampai dengan dilaksanakannya musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa. Maka dengan isi surat ini, setelah dibuka oleh pembawa acara, saya selaku Ketua BPD menyatakan bahwa pendaftaran penjaringan calon pengurus BUMDes Amanat Desa Padang Jaya periode 2020-2024 saya nyatakan ditutup. Artinya
Sudah ada 6 calon yang mendaftar, maka 6 calon inilah yang nanti akan berkompetisi. Saya sebutkan yang pertama, Saudara Sunarti, alamat Saudari Sunarti, alamat Jalan Slamet Riyadi RT 5, pendaftaran Senin 4 Mei 2020. Yang kedua, Afto Dilman Esos, Jalan Pangeran Diponegoro RT 01, Rabu 11 Mei 2020. Yang ketiga, Muhammad Agung Rahmadi, Jalan Imam Bonjol RT 10, Selasa 21 Juli 2020. Yang keempat, Penny Suyanti, Jalan Pangeran Diponegoro RT 1, Selasa 21 Juli 2020. Yang kelima, Nur Halimah, Jalan Hasanuddin RT 4, Rabu 22 Juli 2020. Yang keenam, Agni Prihasti, Jalan Jenderal Sudirman RT 5, Rabu 22 Juli 2020. Padang Jaya 22 Juli 2020. Kasih pelayanan fauzi ditandatangani. Mengetahui Kepala Desa Zikri Zulkarnain SPDI ditandatangani dan distempel. Dengan ini, atas nama lembaga BPD, saya menyatakan bahwa 6 calon ini yang nanti akan bertanding, dan pastinya untuk pendaftaran calon sudah kami nyatakan ditutup. Untuk selanjutnya, berkas-berkas para calon juga sudah ada di meja kami. Setelah diverifikasi oleh teman-teman BPD, semuanya memenuhi syarat, dan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan proses pelaksanaan terkait dengan BUMDes Amanah ini. Yang pertama, mohon perhatian untuk para semua calon. Yang pertama, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan pemilihan ketua BPD, ketua BUMDes. Ini kopinya belum datang, kopinya kan tidak. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pemilihan ketua BUMDes. Tapi hasil investigasi teman-teman BPD, ternyata ada calon yang mendaftarkan diri tidak untuk jadi ketua BUMDes. Nah, ini nanti forum yang akan menjawab. Apakah yang mendaftar sebagai ketua BUMDes nanti kita akan khususkan, ya, atau yang mendaftar sebagai pengurus lain atau karyawan kita juga khususkan. Artinya pendaftaran ini adalah wujud daripada keseriusan para calon ini untuk membangun BUMDes Amanah yang kita cintai ini. Banyak berkasnya ternyata. Ada foto asli, fotokopi KTP, ada pencalonan dan sebagainya. Artinya setelah dijati oleh kepala desa 2 kali penyaringan, ya inilah orang-orang yang memang mau membangun BUMDes yang kita cintai ini. Maka BPD investigasi dalam waktu singkat, ternyata ada beberapa calon yang memang tidak ingin mencalon ketua. Ya kita hormati. Dalam tidak mau jadi ketua. Mungkin beliau mau di sekretaris, mau di bendahara, atau mungkin di staf, atau mungkin mana kan begitu. Nah, khawatirnya kalau kami langsung tetapkan misalnya nanti 6 nama sebagai calon ketua, ini akan menjadi polemik. Karena saya yakin mereka ini berteman semua, bertetangga, ya sama seperti kita. Kalau terjadi persaingan kayak teman-teman bupati atau teman-teman caleg, kayaknya nggak asik gitu. Toh saya yakin mereka ini juga setelah selesai proses politis ini juga akan saling berkoordinasi. Nah, nanti saya minta saran daripada peserta musyawarah, nanti mohon petunjuk juga dari Pak Camat dan arahan dari kepala desa terkait proses ini. Karena ini sudah diinvestigasi oleh teman-teman itu. Dan memang pada saat rekrutmen para calon, panitia tidak membuka 2 lowongan. Artinya bahwa bukti keseriusan ingin membangun BUMDes dengan mendaftarkan diri di dalamnya. Hasil rapat antara
BPD dan pemerintah desa sebagai informasi bahwa siapapun yang mendaftarkan diri ke BUMDes, kita akan dorong orang-orang itu untuk membangun BUMDes. BUMDes ke depan mempunyai tantangan yang cukup berat. Maka kalau kita perhatikan, bidang kerja di BUMDes itu masih sangat terbatas. Kita sama-sama tahu struktur BUMDes itu sebetulnya sangat luas. Banyak sektor-sektor yang belum tersentuh. Kita sama-sama tahu di sini paling tinggal 15% tidak menggunakan sawah yang kita tidak pikirkan dulu waktu bikin, ternyata juga sekarang orang bisa makan di situ, bawa keluarga di situ. Ini kan peluang yang nanti saya harap bisa diambil oleh BUMDes. Nah, orang-orang di sinilah nanti mungkin ada salah satunya jadi ketua bidangnya pariwisata. Air terjun yang di Doyang saya itu juga ternyata keluarnya air terjun Desa Padangjaya. Padahal saya di medsos juga mengatakan itu wilayahnya Sungai Teri. Lewat Rangan juga dia tidak ngomong air terjun Rangan, tapi Padangjaya. Nah, ini nanti tugas-tugas besarnya. Pokoknya intinya di mana ada duit, di situ ada BUMDes. Bagaimana cari duit untuk kemaslahatan desa dan masyarakat banyak. Itu tugasnya BUMDes. Nah, ini orang-orang yang ternyata mendaftarkan diri. Banyak sekali. Selanjutnya, setelah kami sampaikan prosesnya, yang kedua adalah undangan. Untuk undangan, rapat BPD yang keempat itu membuat keputusan undangan untuk acara hari ini adalah yang berkaitan semua dengan usaha. Makanya yang kita panggil, yang kita undang, RT sebagai lembaga masyarakat, kelompok tani di situ. Saya harap yang akan datang BUMDes tidak hanya mengurusi air dan kebun desa, tapi juga silakan minta duit sebanyak-banyaknya kalau perlu ke desa buat usaha. Di sini ada kelompok tani nggak cuma bercocok tanam, tapi pasti ada hasil olahannya. Di sini di Padangjaya ini tidak kekurangan orang kalau menanam tanaman-tanaman yang komoditinya masih jadi rebutan. Ada Pak Sungadi yang bisa menanam hortikultura yang luar biasa, banyak sekali. Padangjaya lahannya ada, tinggal sarana pendukungnya. Mungkin saprodinya yang dibesarkan, sistemnya mungkin yang kita perkuat, nanti disitulah kita tolong. Ada juga lembaga SPBN, PKK yang kita undang pokja-pokjanya. Kemarin baru saja pelatihan. Ya, kita harap semua usaha ekonomi yang ada di Desa Padangjaya itu nanti akan dirangkul oleh BUMDes. Jangan cuma fokusnya kepada air dan kebun, tapi semua yang ada berkaitan dengan duit itu harus dikelola oleh BUMDes. Sehingga saya berserta kepala desa tidak segan-segan memberikan uang, nggak cuma 10 juta, 25 juta, 200 juta untuk usaha ekonomi masyarakat. Mbak-mbaknya di sini, masya Allah, kalau bikin makanan itu saya lihat di media sosial itu enak-enaknya tidak karuan, dan laris manis ternyata. Ini kan peluang yang harus di bawah lindungan BUMDes. Jadi semua merek dagang yang ada di Desa Padangjaya nanti saya harap bisa di bawah naungan BUMDes. Ibu-ibu melalui PKK pokjanya nanti bisa lebih stabil lah prosesnya, tidak panas-panas sanggar goreng lah. Itu untuk yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua undangan yang hadir di suasana yang cukup sejuk ini, di mana Bapak Ibu sekalian tadi berangkat dalam keadaan perjalanan, mungkin harus di rumah ngopi santai bersama keluarga. Bapak Ibu rela hadir demi untuk membangun Desa Padangjaya yang kita cintai ini. Kita berdoa bersama-sama semoga kehadiran kita menjadi amal jariah untuk akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Segala hilang mohon maaf, dan berikutnya kami mohon camat
untuk membuka secara resmi musyawarah desa pemilihan ketua BUMDes Amanah Desa Padang Jaya. Fastabiqul harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya itu sambutan yang kedua. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Camat Kuaro sekaligus membuka acara musyawarah desa terkait pemilihan ketua BUMDes. Kepada Bapak Camat, monggo dan Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Padang Jaya beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Ketua BUMDes Amanah beserta pengurus, yang saya hormati Ibu Ketua PKK, yang saya hormati Bapak-bapak para Ketua RT, hadirin undangan sekalian yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada akhir ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir tetap ini dalam rangka musyawarah desa untuk pemilihan ketua BUMDes Amanah yang akan berakhir masa jabatannya. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil akhir dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu undangan yang saya muliakan, musyawarah desa yang kita laksanakan pada hari ini adalah dalam rangka suatu proses dinamika demokrasi di tingkat desa, yang mana kita ketahui bahwa masa kepengurusan badan usaha milik desa yang bernama Amanah pada hari ini akan berakhir. Nah, tentu dalam musyawarah ini nanti Bapak Ibu sudah mencermati bakal calon yang sudah mendaftar, yang sudah dibacakan oleh Bapak Ketua BPD tadi. Nah, tentu artinya kami selaku pemerintah kecamatan dalam hal ini mengapresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua BUMDes Amanah beserta pengurusnya yang telah artinya membawa BUMDes ini ke arah yang lebih baik, sehingga masyarakat di Desa Padang Jaya ini sudah bisa merasakan keberadaan BUMDes itu dan artinya bisa melihat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menunjang PAD Desa Padang Jaya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, memang artinya salah satu unggulan Kecamatan Kuaro yang dikenal adalah BUMDes Amanahnya melalui Padang Jaya. Jadi alhamdulillah BUMDes kita ini sudah artinya dikenal baik tingkat regional maupun tingkat nasional, dan yang mana artinya ketuanya sekarang sudah menjadi pembicara yang setiap ada kegiatan BUMDes beliau selalu diundang untuk menjadi salah satu pembicara narasumber terkait dengan masalah keberadaan BUMDes. Nah, tentu ini menjadi suatu kebanggaan kita, dan alhamdulillah tentu kita berharap semua mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua artinya bisa melanjutkan dan bisa lebih meningkatkan lagi keberadaannya, sehingga nama yang sudah artinya ini tetap bisa dipertahankan.
Bapak Ibu sekalian, saya juga sampaikan bahwa siapapun kita, apapun itu, bahwa tentu pengurus-pengurus yang ada sudah berbuat semaksimal mungkin. Tentu kekurangan-kekurangan itu juga masih banyak dan masih perlu pembenahan. Ya, namanya kita manusia, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang serba bisa. Tentu diperlukan kerja sama. Jadi keberhasilan sesuatu itu perlu dukungan dan kerjasama kita semua. Nah, oleh sebab itu saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Padang Jaya ini yang telah akhirnya berpartisipasi membantu setiap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bumdes Amanah, yang tentu sebagaimana disampaikan tadi sudah kita rasakan semua manfaat yang telah dilaksanakan yang dikerjakan oleh Bumdes Amanah. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan musyawarah kita hari ini mendapatkan hasil yang terbaik sesuai apa yang kita harapkan. Tentu artinya kita semua bisa dengan ketulusan hati, artinya memberikan dukungan kepada calon-calon yang memang artinya pantas dan berhak untuk memimpin Bumdes Amanah ini ke depan dan lebih baik lagi. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan kepada pengurus Bumdes Amanah yang akan berakhir masa tugasnya, kami dari pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja yang telah dibuktikan terhadap desa dan kecamatan. Mudah-mudahan ini semua tercatat sebagai amal jariah bagi pengurus dan kita semua. Itu mungkin, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah desa terkait dengan LP di akhir masa jabatan dan pemilihan pengurus Bumdes Amanah Desa Padang Jaya periode 2024 pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2020 saya nyatakan resmi dimulai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan pembinaan selaku penasihat Bumdes Amanah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa kepada Bapak Kepala Desa Wakil dan Kepala. Kami persilakan. Oh ya, sebelum Bapak Kepala Desa menyampaikan, mohon hidangan yang sudah kami berikan dinikmati Bu. Sambil aja Pak. Habis.
kono. Tepinya kosong. Air panasnya Ren. Air panasnya Ren. Itu yang biasa buat ya. Oh iya. Terima kasih. Sambil berjalan, sambil dinikmati Bapak Ibu sekalian, pesan saja, serius tapi santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beriring salam dan doa, semoga kita dalam menjalankan aktivitas kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah SAW. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Pada hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2020 kita telah melaksanakan musdes tentang laporan pertanggungjawaban keseluruhan pengurus termasuk saya sebagai seorang penasehat, begitu juga nanti mungkin badan pengawas dan pelaksana operasional BUMDes Amanah. Yang saya hormati Bapak Camat, terima kasih atas kehadirannya beserta pendamping desa yang selalu mendampingi dan dari desa ke desa terus mengawal pembangunan di desa di Kecamatan Kuarong. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua BUMDes dan pengawas yang dalam kesempatan ini akan melaporkan kepada masyarakat berkaitan dengan 5 tahun masa kepengurusan. Yang saya hormati Ketua Kelembagaan Desa, alhamdulillah ada LPM, ada Ibu PKK, kemudian kelompok tani yang telah berkenan hadir pada hari ini. Saya sangat bersyukur sekali ini bisa hadir lebih banyak, orangnya berbeda karena berkaitan dengan ini saya berharap lebih banyak orang berpartisipasi. Yang saya hormati juga tokoh masyarakat, teman-teman dari perangkat desa yang terus-menerus kita melakukan kegiatan, serta wabil khusus bagi ibu dan bapak yang pada kesempatan ini menjadi calon pengurus berikutnya dalam artian pelaksana operasional BUMDes Amanah. Dalam kesempatan ini izinkan saya sedikit menyampaikan berkaitan dengan hasil pembinaan kami selaku pemerintah desa terhadap lembaga ekonomi di Desa Padan Jaya. Ada 2 kelembagaan Bapak Ibu sekalian di sini, yaitu kelembagaan BUMDes Amanah, kemudian juga ada KUD. Nah, 2 lembaga desa ini sebenarnya memiliki potensi yang berbeda, memiliki yang sama, cuma mungkin jenisnya yang kita pilih. Saya selalu mengatakan beberapa kali kepada BUMDes bahwa BUMDes ini lebih banyak jenis unit usahanya dibandingkan dengan KUD. Karena saat ini KUD sedang fokus dalam hal replanting permajaan sawit di Desa Padan Jaya, dan insya Allah tahap kedua mungkin akan dilaksanakan akhir tahun ini atau tahun depan. Dari beberapa hal ini kelihatan saja kan Bapak Ibu sekalian, kelihatannya. Saya juga mengambil data dari tahun 2019 untuk nilai angka detailnya itu nanti akan disampaikan oleh Ketua BUMDes ataupun pengurus lainnya berkaitan dengan ini. Pada tahun 2019 kami ini adalah pemerintah desa, di mana pemerintahan desa ini adalah pemerintahan desa baru. Begitu juga perangkat kita baru Pak waktu itu. Nah, dari perangkat ini juga sangat berpengaruh dari tapi mohon maaf, sedikit saya mereview berkaitan dengan pelaksanaan ini seperti yang disampaikan oleh Ketua BPD, bahwasanya memang kita agak mundur Pak, jauh sekali mundurnya, harusnya dilaksanakan di bulan Februari, tapi baru mampu kita laksanakan di bulan ini. Kemudian juga mengenai masalah pendaftaran, sebenarnya kami membuka ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat maupun siapapun yang akan berkomitmen untuk membangun BUMDes Amanah ini. Oleh karena itu baru hari ini kita bisa kita laksanakan, dan hari ini juga dalam tempo dekat ini juga kita harus segera melaksanakan musdes khusus lagi Pak berkaitan dengan BLT dana desa lanjutan.
kita sudah ada pembangunan kita bagikan lagi nih kayaknya memang. Kalau nggak dibagikan juga, kita nggak bisa. Dana desa kita ditahan di pusat. Makanya ya mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian nanti ke depan itu kalau ada undangan tolong hadiri Bapak Ibu sekalian. Karena ini kami mengambil keputusan ini berdasarkan musdes, bukan berdasarkan rapat kelembagaan. Selanjutnya, pada tahun itu kondisi ketua BUMDes itu dalam masa kritis dan beliau saat itu pengen mengundurkan diri. Saya pengen menetralisir keadaan di mana desa ini dalam masa peralihan, masa transisi ke pemerintahan. Maka saat itu saya menolak terkait dengan pengunduran ketua BUMDes. Ini sangat berpengaruh dari sisi yang lain. Kenapa? Karena teman-teman pengurus pun sebelumnya itu telah ada perubahan struktur, yaitu dari Pak Soekarno kalau tidak salah kepada Penny. Saya khawatir jika ini baru semua akan menjadi berpengaruh ke hal yang lain. Demikian juga kita memiliki proyek yang cukup besar tingkat desa, Pak. Proyek tingkat desa yaitu pembangunan pabrik AMDK. Di mana saat itu saya harus mengelola dana 360 bantuan dari kabupaten dan 380 dari dana desa. Sebetulnya kalau melihat situasi saat itu, saya tidak ada dukungan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pabrik AMDK ini. Kakak saya saja di Dapok aja merasa keberatan. Kenapa? Karena memang nanti akan membebani yang besar. Kalau saya taksir kurang lebih sekitar 700 jutaan lagi kalau kita bisa menjalankannya. Nah, tetapi karena komitmen dengan teman-teman BPD, dengan pengurus BUMDes, tetap kita laksanakan. Saya khawatir kalau 300 ini tidak dilaksanakan, 360 ini akan ditarik ke kabupaten lagi. Maka untuk mencari dana-dana selanjutnya itu kita susah. Oke, kita lanjutkan saja pembangunan ini. Kemudian badan pengawas 2 orang lari ke pemerintahan desa, yaitu sebagai perangkat desa. Maka 1 orang menjadi pengawas. Saat itu juga, hari ini juga badan pengawas juga keberadaannya tidak di sini, karena memang beliau juga sebagai pendamping desa di desa Blengkong. Maka untuk menjaga stabilitas daripada ini, saya tekankan kepada Pak Sutarno untuk tetap berada di Ketua BUMDes pada tahun 2019 itu. Itu komitmen saya dalam hal BUMDes, bahwa tidak pengen ada semacam di masa transisi pemerintahan desa yang baru itu juga berpengaruh ke lembagaan lain. Sasaran pembinaan yang saya lakukan yaitu pertama masyarakat, yaitu menjaga kestabilan tadi saya katakan kelembagaan pada pemerintahan baru. Kemudian pada sisi regulasi atau payung hukum itu kami ubah Perdes nomor 3 tahun 2019, perubahan Perdes nomor 9 tahun 2009. Perdes ini menyatakan bahwa salah satunya adalah kenapa sekarang 2020 sampai 2024 tidak 5 tahun lagi, tapi 4 tahun. Itu kalau tidak salah berada di ADART. Nah, kemudian pada pelaksanaan operasional saya menetapkan ketua BUMDes saat itu silakan beristirahat, tetapi tetap menjadi ketua BUMDes. Kemudian saya berharap pada bulan Februari 2019 itu kami panggil semua pengurus BUMDes di balai desa ini dan mengharapkan mengintensifkan rapat evaluasi dan koordinasi bulanan. Ini penting untuk membangun satu tim terhadap pengelolaan kegiatan-kegiatan di BUMDes. Nah, dari unit usaha yang ada, Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau mengatakan atau tidak mau bicara masalah pasar desa karena itu memang sudah kontraknya memang karena kita dekat berubah seperti ini. Kemudian BRI itu sudah cukup berjalan karena itu memang unit usaha baru. Pengelolaan kebun kas desa ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, per 1 Juni 2020 kami tarik TKD RT 11. Alasannya apa? Kami sedang membiayai sengketa. Sampai saat ini belum selesai. Nah, saya pelajari dari selama ini sengketa ini tidak pernah benar. Kenapa? Karena tidak ada duitnya.
dan memang tidak bisa kita anggarkan, tidak bisa kita masuk hal lain. Kalau saya taksir Bapak Ibu sekalian, kurang lebih kita perlu 30-40 juta lah untuk menangani ini. Tapi mau dari mana? Saya coba sisipkan dari harga namanya beratnya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Terus terang saja saya ini itu di live itu teman-teman live. Terus per 1 Juni kami tarik dan kami berikan kepada tim urusan tanah. Tim urusan tanah itu, tim urusan tanah ini saya berharap semua pembangunan itu yang kami lakukan itu selesai Pak. Jadi contoh begini, saya pernah dulu mau membangun kawasan semenisasi di sawah itu, terkendala hanya persoalan 2 meter. Nah, saya tidak mau lagi seperti itu, sudah capek-capek lari membantu dan sebagainya, pas dibangun bermasalah lagi. Nah, saya berharap tim urusan tanah ini tidak ada lagi persoalan itu. Urusan jalan ini kami bangun, Pak ini ganti rugi dan sebagainya. Saya tidak mau dengar itu lagi. Nah, harapannya dengan adanya biaya ini, tim urusan tanah itu bisa mengcover termasuk sengketa tanah di TKD sana. Nah, yang menjadi titik utama saya pembinaan ini, kalau itu surplus ataupun menghasilkan tidak perlu dibina lagi kan, itu sebuah prestasi. Tapi ini mengenai masalah pengelolaan air. Apa kendalanya? Piutang air Pak. Nah, saya 2 hal yang saya bangun itu, pertama adalah untuk masyarakat, saya selalu menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan kepedulian terhadap pembayaran air. Di sisi internalnya, saya katakan segera terbitkan surat himbauan, surat pemberitahuan dan surat peringatan. Jika sudah 3 kali surat peringatan, putus. Ini jangan sekali-kali diputus tapi tidak ada surat peringatan. Minimal 2 kali lah. Nah, baru kita lakukan pemutusan. Tapi dengan adanya surat ini, saya lihat kemarin ada perubahan. Saya mendapat laporan bahwa ya kepeduliannya ada. Ini kenapa Bapak Ibu sekalian menunjang operasional. Sekali lagi, dan termasuk PATS. Kemudian support terhadap kerjasama eksternal. Dari beberapa kegiatan yang saya ikuti, Bapak Soekarno ini membangun komunikasi-komunikasi di luar desa. Saya sangat apresiasi sekali kalau mengenai masalah membangun ekonomi, beliau sudah kompeten dibanding saya. Cuma sebagai pembina ya saya harus mengikuti beliau kan begitu, menyesuaikan. Nah, kemudian dari sisi masyarakat Pak, air ini sebenarnya kita akan masalahnya di mana sih Pak? Sebenarnya potensi air kita ini besar. Kembali lagi menggali akar masalah ini dan potensi masalah itu di mana? Ya di debit air sebetulnya. Di debit air itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kembalikan kepada masyarakat. Kondisi air kita, debit air kita itu seperti ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian, terutama pemilik lahan. Kemudian langkah-langkah perbaikan pipanisasi yang selalu dikeluhkan kemarin itu setiap banjir, debit air besar tapi air hilang. Kami perbaiki, kami sisipkan di perubahan. Komitmen-komitmen ini, langkah-langkah kecil yang kami lakukan ini seperti ini, tetap kami lakukan semampu yang dapat kami lakukan. Ini Pak, penyertaan modal piutang PADES. Saya pengen mereview sedikit. Kelihatan nggak Bapak Ibu sekalian? Di tahun 2009 sampai 2020 berapa tahun Bapak Ibu sekalian? 10 tahun. Kita lihat perkembangan piutang Pak. Perkembangan piutang saya ambil dari tahun 2018. 89.639, kemudian tahun 2019 101.075, tahun 2020 per bulan April saya ambil 104.185. Detailnya nanti bisa ditanyakan. Selalu ada peningkatan. Kenapa begitu? Nah, kita perlu membangun kesadaran masyarakat. BUMDes ini ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Dan dijalankan menikmati manfaat ini, dia harus ada operasional. Gitu. Nah, kemudian dari sisi penyertaan, ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah banyak penyertaan, sudah cukup banyak. Tidak masalah karena ini adalah investasi jangka panjang.
Cuma dari sisi PADES ini kita masih di bawah, belum nyampe 60 juta, belum pernah kan? Belum pernah. Sempat di tahun 2019 kemarin kita sampai 51 kalau nggak salah, 51 juta. Kalau alokasi kan Bapak Ibu sudah lihat sendiri. Tahun ini kita patok 30 juta. Karena apa? Tadi ada penarikan aset desa. Yang mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju lagi. Nah, proyeksi penyertaan modal ini bagi generasi penerus. Di pemerintahan desa, ingat ya, pelaksana operasional. BUMDes itu pelaksana operasional, bukan semata-mata jalan sendiri. Saya sedikit berdiskusi kepada Pak Tarno dan saya pelajari. Sekalinya memang itu adalah pelaksana operasional. Tetapi di Perdes yang baru boleh bermitra, boleh membangun CP. Contoh, AMDK itu nanti harus bikin CP, Pak, bukan lagi di BUMDes. Nah, kelanjutan pabrik AMDK, Pak. Ini proyeksi kami di desa, di pemerintahan desa. Kurang lebih sekitar 700 jutaan baru bisa jalan itu, Pak. Berarti kalau mau komitmen tahun depan jalan, udah gak usah bikin apa-apa. 700 juta ini kita kesanakan semua dana desa, selesai. Tapi semua kegiatan nggak ada. Kalau pengen cepat, segitu baru perizinan yang paling banyak juga, Pak, di kendaraan. Tetapi dukungan kami yang kami lakukan adalah dukungan pipanisasi Pamsimas. Ini mulai dikerjakan. Itu ketua KKM-nya sudah mencairkan uangnya, Pak. Ini sedikit saya menjelaskan. Pamsimas ini saya agak kapok saya. Kita itu terutang 49 juta ini, Pak. Saya itu harus mencarinya dari mana? Saya ajukan ke IDEKO itu juga tidak masuk, ditolak. Nah, tinggal mikir lagi lah. 49 juta ini sebenarnya adalah dana yang harus saya pungut dari masyarakat. Cuma karena kondisi COVID seperti ini, wah gimana nggak diserang kita ini sama masyarakat. BLT aja sudah dikasihkan, masa ditarik lagi. Nah, ini Pak PR-nya mengenai Pamsimas itu untuk menambah pembiayaan. Itu untuk salah satunya pendukung daripada keberadaan pabrik MTK tidak mengganggu yang ada dan bisa menyuplai bagian atas. Ketika musim kering, di sana besar, Pak. Kita musim kering, bisa kita dorong, mesinnya sudah dapat, Pak, dibantu oleh BRI waktu beberapa tempoh hari ya, Pak, ya, melalui BUMDes itu kurang lebih 3 in, tinggal pasang. Cuma nanti beda pembayarannya di sana. Sekali lagi mengenai masalah air, Pak, kurun waktu 10 tahun. Bayangkan dari 2009 harga per meter kubik itu tetap sama. Pertanyaan saya, kalau setingkat perusahaan mana yang mampu bertahan dan tidak bayar? Nah, ini kan masalah. Nah, oleh sebab itu saya berharap kedepannya ini bisa menyesuaikan. Tetapi sisi pelayanan juga harus diinginkan. Kemudian peremajaan sawit, Pak, di plasma ini kita punya TKD. Ini juga perlu ditinjau ulang oleh pelaksana yang akan datang. Kenapa? Replanting ini kan momen gratis bahasanya. Tapi kalau kita nanam sendiri, waduh berat sekali itu beli bibitnya dan sebagainya. Silakan ditinjau, Pak. Siap nggak PADES kita turun di blok 11 dan blok 9? Itu sudah saya sampaikan kepada pengurus yang sekarang. Kemudian kita pembangunan walet, Pak. Kita sudah bangun walet, alhamdulillah. Kemarin juga sudah kelihatan isinya, walaupun belum diapa-apain. Kemarin sudah kita renovasi, kurang lebih memakan biaya 5 juta sekian melalui LPM. Harapan saya ini bisa menopang dan itu sudah kelihatan hasilnya, walaupun 1 biji. Kemudian yang satunya ini saya tanyakan kemarin, Pak. Ini mohon doanya, tim IDEKO ini rupanya ada masalah COVID, Pak. Jadi mereka ini ditahan semua. Dalam artian apa? Di karantina. Semua kegiatan ini tercancel. Nah, kami yang akan membangun membangun gedung warna kedua ini di TKD itu tidak jadi. Jadi ya, mohon maaf, bisa jadi di tahun depan lagi. Nah, kita perkuat melalui gedung walet. Kemudian yang terakhir adalah optimalisasi produktivitas TKD, Pak.
Nah ini sudah masalah sengketa itu sudah musdes, kita itu kan oleh BPD, kemudian sudah musyawarah di tingkat kecamatan, kemudian saya tunggu gugatan di pengadilan kurang lebih sekitar 6 bulan ini tidak ada. Berakhirnya 13 Juli kemarin. 13 Juli, mudah-mudahan nanti ada arahan dari Pak Camat selaku kewenangan dari teritorial di Kecamatan Kuaro. Dan sudah kami berikan urusan ini oleh tim urusan tanah. Jadi saya tidak terlibat lagi. Saya ngurus pembangunan aja Pak. Baik konsep. Nah, konsep dasar Pak, konsep dasar kami supaya masyarakat tahu apa sih yang mau dibangun dari dana desa ke depan itu gitu kan. Jadi kita membangun unit usaha itu jangan asal Pak kelihatan menterengnya gitu kan. Mohon maaf, saya bukan menjatuhkan, tapi ada langkah-langkah taktis, langkah-langkah sistematis yang kita bangun. Dasar saya pertama adalah BUMDes Amanah telah menyandang predikat terbaik kategori terbaik nasional kategori agriculture, eco-agriculture di bidang pertanian. Singkat ceritanya begitu ramah lingkungan. Ini modal Pak, bagi kita ini modal, tapi masyarakat tidak tahu. Predikat terbaik tahun 2019 tingkat provinsi kategori pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset desa sudah dikelola. Nah, yang kedua kita lihat aset kita itu luas Pak, tidak maksimal, makanya muncullah namanya sengketa karena tidak pernah dikelola. Kemudian kebutuhan pangan kita loh Pak, ini Pak. Kalaulah dikatakan kita siap dengan adanya IKN, ya kita juga sudah siap sebagai daerah penyangga. Kemudian kita harus membangun kawasan produk unggulan kawasan pedesaan. Itu penting dan itu sudah kami lakukan. Salah satunya adalah dengan adanya kita membangun peraturan. Secara peraturan sudah kita lakukan. Kemudian rekomendasi Bupati nomor 500 tahun tertanggal 25 Juni kemarin sudah saya dapatkan. Kurang lebih sekitar 3 minggu lalu. Kemudian dukungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, baru saja tadi kita cek. Saya ke depan tidak mau ada program pada masyarakat lagi Pak. Kelengkeng ini dibagi salah, nggak dibagi juga salah. Panas juga telinganya lama-lama. Nah, rupanya ini nggak efektif Pak. Kenapa? Bagi mereka juga ada yang nggak diurus, ada yang diurus, ada yang nggak diurus. Nah, tetapi kalau kita satukan di dalam satu kawasan menghasilkan menjadi PADES, maka dibangunkan ke pembangunan itu akan maju bersama. Subsidi silang misalnya dan sebagainya. Beberapa hal yang telah kami lakukan menjadi. Nah, kami di tahun di TKD itu kami akan membangun seperti ini Pak. Rencana strategis kawasan terpadu 2011. Di sana ada 2 hektar kebun kelengkeng, 3 hektar kebun sawah, pertanian. Kita babat semua sawit di sana Pak. Kita babat semua dan kurang lebih menghabiskan 3 miliaran nih Pak. Dari mana dananya? Ya kita cari. Gitu kan. Nah saya sayang sekali kalau semua lembaga di sini ini masih sibuk masing-masing. Tidak pernah menanyakan masalah visi pemerintah desa itu seperti apa. Kenapa saya bangun Pak, kawasan pertanian? Saya sering curhat, sering diskusi dengan teman-teman dinas pertanian. Kita pernah tanam bawang bagus Pak, ya kan? Tapi karena lahan kita itu lahan pertanian padi, maka masyarakat akan kembali ke padi lagi. Kita pernah nanam namanya cabai mungkin di situ berhasil. Tapi karena itu musimnya padi, ya kembali lagi ke padi. Tidak ada yang konsum. Di sana kami fasilitasi masyarakat mana yang hebat-hebat di masyarakat ini yang siap kita danai. Menanam cabai begitu. Karena Pak, siapa yang bertanggung jawab? BUMDes. Kalau BUMDes nggak bertanggung jawab, mundur. Ke depan. Ini penting Pak. Ini penting. Kalau tidak target, kita akan berjalan biasa saja. Nah, kemudian sana juga ada pertanian peternakan Pak. Masyarakat yang mendapat bantuan nanti, kami akan ke sana semua kumpul di sana.
Kami siapkan lahan itu untuk sekitar 1 hektar kalau nggak salah hasil perencanaan itu untuk ditanami. Ini penting. Siapa yang mengelola? BUMDes, di bawah naungan BUMDes. Di sini ketergantungan masyarakat. Sehingga memiliki BUMDes itu besar karena terberdayakan. Ada satu sisi kita juga akan mengembangkan bumi perkemahan di sana. Peternakan sudah masuk Pak melalui RT8 kemarin dari Dinas Tenaga Kerjaan, cuma belum maksimal. Tidak apa-apa, yang penting kita bukan dana desa. Nah, kawasan Penopang Pak. Hari ini punya kita ini lagi viral Pak. Sawah kita ini. Saya berulang kali mau dipanggil sama wartawan, tapi saya menolak. Kenapa? Masih malu, baru 1. Harapannya kalau enggak 2 lah sama yang sebelah sana kan. Nah, ini potensi Pak, besar Pak. Tapi saya tidak mau mengandalkan di sana. Kenapa? Karena itu bukan tanah desa. Itu anak Pak Nur Salim gitu. Nanti dia yang mendapatkan hasil banyak. Salahnya dia itu adalah tidak memberikan saya sepetak. Gitu. Pak Sekdes mungkin nanti kan dapat hasilnya itu di sana kan bikin lahan parkir dan sebagainya. Ini potensi besar Pak. Ini potensi besar. Kalau kemarin tidak ada COVID tembus sampai ke blok A kemarin Pak. Kita ini satu lagi Pak punya tanah atas yang kosong. Di mana di kuburan. Setelah saya cek ini Pak, yang ini luasannya kurang lebih 2 hektar. Ini jangan diganggu ini. Kalau anak-anak karang-karang tidak sabar ya, biarkan saja. Saya terbuka saja. Fokuskan di sini. Di sini ini tempatnya sempit. Dibangun apa ada? 200 juta itu siapa di APBN. Terus terang batal. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Saya khawatir juga kalau saya bangun lanjutkan di situ, ini proyek RMDK ini besar suatu hari. Kita nggak punya tempat parkir dan seterusnya. Makanya perlulah rencana tata ruang desa yang perlu didokumenkan. Saya mau tanya, desa mana yang sudah punya RTRD? Kenapa? Ini penting. Perencanaan dalam jangka waktu panjang. Meskipun beda kepala desa, tapi kalau kita sudah punya rencana tata ruang desa, itu enak Pak, menyesuaikan. Nah, termasuk ini, menurut saya salah, keliru Pak, mengenai membangun di situ itu. Kenapa? Ini produk di sini untuk kawasan-kawasan perkantoran, karena tanah kita ini semakin sedikit. Ini Pak, kita kurang lebih 2 hektar. Saya berikan kesempatan seperti saya sampaikan kepada di Musdes kemarin. Saya siap menggelontorkan dana kepada RT berapa siapnya? 2 tahun depan. Catatannya satu Pak, konsep ini kita uji. Konsep ini kita uji berdayaannya. Kalau menurut saya Bu Andriani itu mengatakan bahwa ini layak didanai, berarti saya tidak salah Pak. Tapi menurut Bu Ani dikatakan bahwa ini tidak bisa Pak Kades didanai dana desa, saya tidak pernah lakukan. Berarti tidak bisa saya lakukan. Nah, kami proyeksikan Pak kelapa gejah dan kopior 3 tahun berbuah. Menopang mana ini Pak? Oke, kita bangun Pak. Komitmen kita bangun tahun depan. 500 juta saya batalkan di Bantiu tahun ini Pak. Karena pengen konsen di ini. Nah, harapan saya di tahun 2021 ya beserta teman-teman yang memiliki koneksi bisa dilanjutkan ke sebelah sana. Catatannya satu Pak. Sekali lagi saya sampai hari ini belum pernah lihat patok mana yang bisa saya bangun di situ. Belum ada. Walaupun pernah diukur. Yang sebelah sininya loh. Oke lah, kalau Pak Nur Salim mungkin mau berapa pun diambil siap. Oke, saya tahu kan. Tapi kan ada tanah orang di situ. Tolong Pak, urusan tanah ini Pak, kepedulian kita. Insya Allah tahun depan kita bangun Pak. Kita topang Pak, pendapatan dari sini. Siapa yang mengelola Pak? BUMDes. Tapi sekali lagi saya tidak mau langsung BUMDes. Lembaga lain berperan di sini.
Pak, lembaga lain berperan. Kenapa? Selain menghidupi kelembagaan, juga bisa menghidupi di dalam artian pendapatan sampingan pribadi kita. Tidak masalah itu bagi kita, Pak. Untung itu tidak masalah. Bohong aja kalau kita bekerja kalau untung itu. Saya aja pengen untung. Makanya kita uji konsep itu di pemerintah desa, kemudian kita ajukan ke kecamatan. Selama kecamatan menyetujui, menurut saya sah. Tapi kalau nggak setuju, ya kita harus cari yang lain. Nah, ini orientasi pemerintah desa. Sekarang kelembagaan mau berperan atau tidak, monggo Pak. Bagi saya, terutama ini mohon maaf, anak muda. Terutama anak muda. Mana mudanya? Kemarin sudah tampil, sekarang mana? Sekretariat di sebelah saya, mohon maaf, saya mau sedikit kemarin ada omongan bahwa saya mengusir di situ. Saya mau klarifikasi ini usiran apa? Gitu kan. Sementara kita lihat Pak, kalau mengenai masalah pertukaran itu kan itu persoalannya kan sama istri saya bukan sama saya kan, diskusinya. Gitu loh. Nah, ini kenapa penting kalian generasi Pak? Kalau saya ini belum tentu ngelanjut, tapi kalian ini generasi gitu. Ini biar aja ada like kan, saya sampaikan itu. Tapi memang setiap kali saya diskusi sama masyarakat, mana peran pemuda kita ini? Ini loh, Pak, orientasi pemerintah desa. Ini loh pemerintah desa. Jadikan Bumdes itu menjadi rumah besar desa. Ada satu Pak, yang menjadi satu hal yang potensi kita. Ratusan hektar. Bapak, berapa Pak? Kita juga direparting Pak? 200 lebih ya? 235. Gak usah kita sebut-sebut sampai segitu Pak. 10 hektar. Petani ini kan hal yang sederhana itu apa sih Pak? Yang bisa menghasilkan itu? Kalau kacang pasti muncullah Bumdes di situ. Oh Pak, tanam kacang banyak-banyak. Kami bertanggung jawab. Garansi siapa? Dana desa. Siap saya garansikan itu. Untuk ini loh, apa menahan modal itu. Atau apa? Hal yang paling sederhana Pak, singkong. Tanam saja banyak-banyak di sana. Siapa yang bertanggung jawab nanti? Kalau nggak bisa, tuntut Bumdes. Tuntut Bumdes. Pak, ini kami punya produk banyak. Gimana caranya supaya dapat duit? Bisa jadi duit. Ibu-ibu udah pelatihan, Bu udah pelatihan, butuh apa? Pelatihan apa? Produk singkong. Ini mau diapain? Siapa tahu bisa jadi bolu dan sebagainya. Saya siap datangkan Disnaker. Kemarin kan ditantang oleh Disnaker. Mau pelatihan apa lagi kan? Hanya terbatas. Nah, inilah orientasi-orientasi yang kami bangun melalui Bumdes. Pembinaan melalui Bumdes. Ke depan, saya berharap bahwa ini lebih baik lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengurus saat ini yang telah bekerja keras, bahwasanya kami dari pemerintah desa berkomitmen memperbesar daripada lembaga Bumdes ini. Dan sekali lagi kami tidak bisa memberikan apa-apa atas jeripaya daripada Bapak Ibu sekalian yang akan turun di situ. Dan terakhir kali saya sampaikan bahwasanya kemarin saya lebih banyak berdiskusi dengan Bapak Soekarno khususnya berkaitan dengan kerjasama dan kita sudah diregistrasi di Kementerian Desa, Bumdes kita sudah terregistrasi. Kemudian sebagaimana beliau hari ini menjabat kurang lebih 5 tahun akan berakhir, tetapi dengan kondisi saat ini tentu juga beliau apabila masyarakat masih mengamanai beliau juga beliau tidak keberatan. Itu yang disampaikan kepada saya. Tetapi apabila juga masyarakat pengen ada sebuah regenerasi yang baru, juga saya kembalikan ke forum. Maka hari ini kami membangun tata kelola pemerintahan desa, bukan pemerintah desa, pemerintahan desa, yaitu segala sesuatunya dimusyawarahkan oleh lembaga BPD sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa, bukan pemerintah desa. Kalau dulu kebanyakan pemerintah desa. Beda dengan musrenbang, itu harus dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung dan sebagainya. Biar bagaimanapun prinsipnya adalah bagaimana desa kita itu menjadi desa maju. Saya berharap dan saya mohon doanya mudah-mudahan di bulan depan sudah kita dan bisa goal lah yang namanya jalan poros ini. Karena dari kemarin saya konsentrasinya ke jalan poros karena ada COVID ini menjadikan kita dakdikduk juga Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terima kasih penyampaian oleh Bapak Kepala Desa. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan tanggung jawaban oleh Ketua BPS pada Bapak Sukarno maupun dari Bapak Kadin. Ayo, sabar sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Yang saya hormati Kades beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala BPD dan anggotanya. Yang saya hormati Bapak Camat Waro yang telah hadir pada siang hari ini, telah meluangkan waktu. Terima kasih Pak Camat atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Mendamping Desa rekan saya, Ibu Adriana dan Mbak Nagita. Yang saya hormati Bapak Ibu dan hadirin semua yang hadir pada Musdes hari ini, yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan Musdes. Salawat dan salam kita ajarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta pengikutnya. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan iman dan Islamnya, sehingga bisa menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan raihan-raihan dan prestasi yang telah dicapai Bumdes Amanah selama kurun waktu 5 tahun terakhir selama kami menjabat sebagai pengurus. Di antaranya kami telah selalu menyetorkan PADES tepat waktu. Artinya tidak ada PADES yang terhitung. Bagaimana tanggung jawab kami atau sebagai kewajiban kami untuk menyetorkan PADES ke pemerintah desa. Meskipun kami sendiri menyadari nilainya masih sangat kecil sekali dan jauh dari angka target kami. Namun kami sudah maksimal untuk berupaya, karena kami juga menyadari bisnis usaha atau bisnis Bumdes selama ini masih bersifat bisnis pemberdayaan atau usaha pemberdayaan. Jadi belum banyak pure ke bisnis murni. Untuk detailnya nanti Saudara Agung berkaitan dengan angka-angka nanti akan menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kalau saya menyampaikan hanya sifatnya untuk
Dalam 5 tahun terakhir, BUMDes Amanah mampu menambah beberapa bidang usaha. Ini yang saya sebutkan adalah selama kami menjabat Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah agen briling, kerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, bisnis rintisan AMDK. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah diangkat oleh Pak Kades, kenapa pentingnya AMDK. Tapi sebelum masuk itu, saya secara pribadi mohon maaf kepada masyarakat, kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa proyek AMDK ini memang menyedot pembiayaan yang sangat luar biasa. Karena gimana pun juga itu harus ada suatu pembiayaan yang harus dibiayai. Sampai saat ini masih dana patungan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Tapi tidak menutup kemungkinan Pemdes nantinya yang paling banyak untuk berinvestasi, karena jumlahnya cukup besar. Saya mohon maaf kalau ada nanti ada pembangunan yang tertunda barangkali oleh kebijakan pemerintah desa itu sendiri karena dananya tersedot oleh proyek AMDK itu. Namun kami yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian, dengan beroperasinya proyek AMDK itu nanti, dan kami sangat meyakini sekali karena potensi pasarnya cukup baik, ya, sangat potensial, dan kami telah melakukan uji kelayakan pasar itu sendiri dari berbagai sumber, mulai dari pemerintahan itu sendiri, teman-teman BUMDes yang ada di forum BUMDes Kabupaten Pasir, mereka sangat menginginkan untuk menjadi agen pemasaran produk AMDK itu sendiri. Makanya ini kami bahasanya secara secara keinginan, kenapa pengurus BUMDes terkesan ngotot untuk AMDK ini harus jadi, karena melihat jangka panjangnya. Betul, memang saat ini ada semacam program-program yang mungkin terpangkas karena ada produk yang harus dibiayai. Namun itulah kami yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian, dengan adanya proyek AMDK itu nanti setelah beroperasi, akan mendatangkan income yang cukup baik. Redaksi undangan BUMDes itu Dan pada gilirannya bisa mensejahterakan baik itu antar lembaga sendiri, itu aja ya. Baik itu karyawan itu sendiri, masyarakat itu sendiri, dan hal-hal yang lain. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian BUMDes Amanah juga melakukan kerjasama rintisan, Bapak Ibu ya, dengan pihak Perum Pegadaian. Ini baru dalam tahap penjajakan, namun 85%, 90% sudah mengarah ke BIM. Jadi tinggal waktunya saja. Kami sudah menghadap dan melaporkan ke Pak Kades sebagai pembina atau sebagai penasihat kami. Pada prinsipnya pemerintahan desa welcome, artinya sangat mendukung. Nah, apa tujuannya? Kami sangat menggandeng, sangat berharap dengan menggandeng pihak Perum Pegadaian ini, tujuannya untuk mempermudah layanan kepada para UKM sasarannya. Yang mau ingin modal apa yang ingin usaha apa tapi kekurangan modal, ini nanti Perum Pegadaian yang bisa mengcover. Dan ini baru satu-satunya BUMDes di Kabupaten Pasir yang mau bekerja sama dengan pihak Pegadaian. Dan ini perlu disambut dengan baik tentunya pada kita semua.
Kemudian Bumdes Amanah juga telah memfasilitasi beberapa kali para UKM desa Padang Jaya di setiap event yang ada. Artinya ini Bumdes Amanah sebenarnya sudah melakukan Bapak Ibu, cuman belum maksimal kami akui. Cuman sebenarnya sudah ada beberapa kali. Kami hanya memanfaatkan event-event tertentu untuk memfasilitasi UKM-UKM di Padang Jaya, dan mungkin ibu-ibu sudah merasakan ya karya Bumdes, sudah ibu-ibu rasakan dalam hal yang terkait dengan event-event tertentu. Kemudian Bumdes Amanah selama 5 tahun terakhir telah menyabet raihan prestasi seperti tahun 2015 Bumdes Amanah mendapatkan predikat terbaik Kabupaten Pasir tentang pengelolaan aset. 2016 Bumdes Amanah mendapatkan predikat terbaik nasional bidang ekoagriculture yang telah disampaikan Pak Kades di awal. Tahun 2018 Bumdes Amanah mendapat predikat terbaik nasional kembali versi Forum Bumdes Indonesia. Waktu itu di Padang, Sumatera Barat, saya sendiri yang mengambil piagam penghargaannya dengan kategori kebermanfaatan masyarakat. Tahun 2019 juara 1 tingkat provinsi Kalimantan Timur bidang pengelolaan aset dan keuangan. Tahun 2018 Bumdes Amanah mendapatkan kehormatan dari Kementerian Desa bahwa Bumdes Amanah menjadi percontohan nasional di bidang pengelolaan air bersih. Tahun 2018 dan 2019 sebanyak 3 kali Bumdes Amanah mendapat kepercayaan dari Kementerian Desa bahwa Bumdes Amanah diminta jadi top leader atau narasumber di antara bumdes-bumdes di Pulau Kalimantan. Tahun 18 Bumdes Amanah ikut berpartisipasi mendirikan organisasi Persatuan Bumdes Indonesia atau PBI yang berpusat di Yogyakarta. Dan masih banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Termasuk Bumdes Amanah menjadi tempat kunjungan studi tiru oleh bumdes-bumdes di Kabupaten Pasir dan Provinsi Kalimantan Timur. Ini Bapak Ibu sekalian, raihan prestasi-prestasi, capaian-capaian selama kami berkarya di Bumdes Amanah selama 5 tahun. Namun kami juga menyadari Bumdes Amanah atau pengurus itu sendiri juga ada kelemahan. Nggak imbang kalau hanya yang dimunculkan hanya prestasinya atau raihannya saja. Kami menyadari kelemahan kami adalah belum mampu memberikan pelayanan secara maksimal. Kami akui, khususnya di bidang air bersih. Ini kami akui. Karena apa? Kesejahteraan yang kurang memadai. Kami tidak mungkin ingin bahasanya memerintahkan anggota ya di lapangan ini harus 100% all out di pengurusan air. Karena apa? Kami menyadari kami belum memberikan suatu income setara dengan UMK. Nah inilah kami masih sifatnya banyak toleransi kepada pengurus di lapangan atau petugas air di lapangan. Kemudian belum mampu melakukan penagihan tunggakan air bersih ke konsumen secara maksimal. Ini kami akui. Cuman kami sudah berupaya keras, nggak kurang-kurangnya melalui surat teguran, surat tagihan, melalui lesan yang harus kita sampaikan kepada tim agar supaya melakukan tagihan. Ini tidak ada kekurangan. Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal yang sifatnya prestasi ini berkat dukungan dari semua pihak, di antaranya pemerintah Desa Padang Jaya, BPD Padang Jaya, semua elemen masyarakat, pendamping desa, pemerintah Kecamatan Kuaro, tenaga ahli Kabupaten Pasir, PMT Kabupaten Pasir,
Pemprov Kalimantan Timur, Kementerian Desa, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi jika hal-hal yang bersifat kelemahan itu datangnya dari pengurus BUMDes Amanah. Kami tidak akan pernah klaim keberhasilan BUMDes adalah keberhasilan pengurus, namun keberhasilan BUMDes adalah keberhasilan tim. Kalau bicara tim berarti hanya berarti kita semua. Ini yang saya dapat saya sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan hanya ini Bapak Ibu yang bisa dapat saya sumbangkan kepada desa Padang saya. Saya atas nama pribadi maupun tim lain pengurus, mohon maaf sebesar-besarnya belum mampu menyajikan mungkin seperti apa yang Bapak Ibu harapkan. Namun itulah kemampuan kami. Ke depan harapannya pengurus terpilih bisa lebih baik, bisa lebih maju, membawa BUMDes Amanah bisa lebih meroket lagi, bisa membawa pemerintahan desa Padang Jaya juga lebih terkenal lagi dengan keberadaan BUMDesnya, bisa membawa masyarakat Padang Jaya lebih sejahtera lagi dengan karya-karyanya. Ini harapan kami. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga BUMDes Amanah bisa semakin baik di tahun-tahun mendatang. Untuk penyampaian detail LPG tahun 2020 bulan Januari dan sampai Juni, nanti Saudara Agung yang ingin yang akan menyampaikan. Mungkin alangkah lebih baiknya langsung kita sambung kawan Bu, Pak B, untuk menyingkat waktu. Untuk itu saya serahkan ke Saudara Agung. Terima kasih kepada Ketua Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya Sekretaris BUMDes Amanah ingin menyampaikan perihal keuangan BUMDes, karena tadi sudah disinggung dengan oleh Ketua DPD bahwa sebenarnya kodratnya BUMDes ini kan buat cari uang, Pak ya. Jadi yang dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa sih yang sudah oleh BUMDes Amanah selama tahun 2020 ini. Kenapa hanya tahun 2020? Karena sebenarnya laporan keuangan ini sudah kita laporkan setiap bulannya kepada pemerintah desa dan setiap tahunnya di forum-forum seperti itu. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mewakili BUMDes Amanah menyuguhkan data-data selama tahun 2020 mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020. Kita kembali ke tahun 2019, Bapak Ibu. Alhamdulillah di 2019 itu kita dapat kucuran dana segar berkaitan dengan rencana kita membangun PKMDK. Alhamdulillah kita dapat modal sebesar 382 juta. Sumbernya yang pertama dari bantuan keuangan Kabupaten Pasir sebesar 360 juta dan dana desa tahun 2019 sebesar 28 juta rupiah. Nah, dana ini alhamdulillah di tahun 2020 sudah kita realisasikan untuk belanja beli mesin AMDK produksinya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di slide biaya-biaya yang sudah kita keluarkan yang menggunakan dana tersebut, diantaranya biaya survei ke Malang, Jawa Timur untuk survei mesinnya. Kemudian kita juga sudah melakukan 3 kali pembayaran mesin. Alhamdulillah mesinnya sudah ada di sini sampai, dan biaya untuk ekspedisinya, pengirimannya ke sini, dan alhamdulillah masih ada nih sisa saldonya sebesar 63 juta. Dan nantinya insya Allah ini bakal kita gunakan untuk melengkapi fasilitas yang sekiranya nanti kita butuhkan untuk proses produksinya. Kemudian untuk tahun 2020 sendiri, alhamdulillah kita dapat bantuan penyertaan modal dari dana desa sebesar 18 juta rupiah, yang dimana dana tersebut sudah kita salurkan. Yang pertama untuk kelompok kerja masyarakat Kota Barokah sebesar 12.500.000, dan
Untuk lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Padang Jaya sebesar Rp5.500.000. Nah, yang Rp5.500.000 ini yang nantinya akan kita gunakan untuk finishing gedung walet begitu seperti itu. Dan Bapak Ibu, ini adalah total pendapatan dari kegiatan usaha Desa Amanah selama bulan Januari sampai Juni 2020. Alhamdulillah untuk pendapatan kotor kita meraih sebesar 128 juta sekian, dan untuk pengeluaran biaya-biaya operasional sebesar 51 juta, dengan penyusutan aktiva sebesar 7.700.000 sekian, dan untuk laba bersihnya sendiri selama 6 bulan terakhir kita dapat 69.215.551 rupiah, yang dimana laba bersih ini kita bagi menjadi 3, 40%-nya kita setorkan sebagai PADES sebesar 27 juta sekian, 40%-nya untuk insentif pengurus BUMDes, dan 20%-nya kita putar lagi jadi modal BUMDes itu sendiri, Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak, berkaitan dengan keuangan BUMDes tentang pendapatan kita selama 6 bulan terakhir dan apa yang sudah kita setorkan sebagai kontribusi BUMDes terhadap Desa Padang Jaya, yaitu PADES ini, Bapak Ibu, sebesar 27 juta sekian. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati penyampaian detail secara laporan. Laporan ini artinya insya Allah valid, nggak ada yang direkayasa. Kalau untuk detail dari A sampai Z mungkin Pak Kades bisa atau pemerintah desa. Nah, saya hanya ingin menyampaikan hanya ini yang dapat kami sumbangkan kepada masyarakat Padang Jaya. Tadi Pak Kades menyampaikan target di tahun 2020 ini BUMDes atau PADES-nya sekitar 30 juta. Benar nggak Pak Kades? 30 juta. Sampai Juni seperti yang dilaporkan saudara Bung tadi sudah sekitar 27 juta. Artinya insya Allah untuk di 2020 ini terlampaui. Artinya ada surplus PADES. Dan ini suatu capaian yang cukup baik tentunya. Namun kita jangan cepat berpuas diri, terus kalau mengembangkan karya-karya terbaik dengan potensi yang ada. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan rupiah atau keuangan, saya sendiri sudah sejak awal mulai saya menjabat sampai saat ini, saya tidak ikut-ikutan mengurusi duit, Bapak Ibu ya. Sudah ada menteri keuangannya sendiri. Silakan Ibu Weni. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, beliau yang mengurus. Saya hanya bersifat kebijakan. Kami di BUMDes sudah punya tugas masing-masing. Kami punya berbagi tugas Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu ya, karena ini sifatnya masa akhir jabatan. Inilah yang dapat kami sumbangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua BUMDes yang telah memberikan laporan pertanggung jawaban beliau selaku Ketua BUMDes selama ini. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita BUMDes